Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya Tengku Fatmaulia, saya Anissa Namira, saya Joya Rian Safrila. Dengan ini kami membawakan materi dengan judul Uang dan Lembaga Keuangan. A. Pengertian uang. Uang yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Fungsi uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, alat penyimpanan nilai. Uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Yang ketiga, sebagai satuan hitung. Hal ini karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai terhadap suatu barang atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan jumlah kekayaan, serta memperlancar pertukaran. Yang keempat, ukuran pembayaran yang tertunda. Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam. Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pinjaman tersebut. B. Perkembangan penggunaan uang. Penggunaan benda-benda sebagai alat penukar semula hanya didasarkan pada kesepakatan di antara masyarakat yang mempergunakan. Pada awalnya, benda yang dipergunakan sebagai alat tukar yang kemudian dikenal sebagai uang tersebut tentunya hanya berlaku dalam kelompok masyarakat dengan cakupan wilayah tertentu saja. Setelah melewati berbagai macam perkembangan bentuk dan model uang, seperti dari logam berharga sebelum ke kertas sebagai uang, logam berharga dikenal sebagai bentuk yang paling populer karena memiliki ciri-ciri yang dapat dikehendaki. Dengan demikian, nilai yang tercantum pada sertifikat yang bersangkutan atau nilai nominal tidak sama dengan nilai jaminan fisik logam yang disimpan atau nilai intrinsik. Perkembangan dan inovasi sistem perbankan yang pesat selanjutnya mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkret. Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek. C. Otorita penciptaan uang. Dalam perekonomian saat ini, penguasa negara menetapkan lembaga yang punya wewenang dan memegang peranan utama dalam penciptaan uang, yaitu meliputi kegiatan pengeluaran dan pengedaran uang. Hampir di setiap negara di dunia memiliki lembaga yang menjalankan tugas otoritas moneter, dan salah satunya adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang. Lalu selanjutnya peranan uang dalam perekonomian. Dalam pembicaraan sehari-hari tentang kondisi ekonomi, kita sering mengaitkan jumlah uang beredar dengan hal-hal seperti pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga atau inflasi, suku bunga, dan lain sebagainya. Sering dikaitkan bahwa kegiatan ekonomi berkembang pesat ketika ada banyak uang yang beredar. Jika keadaan terus seperti ini, hal ini dianggap menjadi berbahaya karena harga barang akan meroket. Namun, di sisi lain, ketika uang yang beredar semakin sedikit, ekonomi akan melambat. Lalu kita akan masuk ke bagian uang dan kegiatan ekonomi. Nah, pada dasarnya kita semua ini tahu peranan dan keterkaitan yang erat antara uang dengan kegiatan ekonomi dapat dianggap sebagai suatu hal yang bersifat alami. Kenapa? Karena kegiatan perekonomian modern, misalnya produksi, investasi, konsumsi, semuanya itu melibatkan uang atau memerlukan uang. Tidak ada yang tidak memerlukan uang. Nah, perlu diketahui juga bahwa perkembangan kegiatan ekonomi suatu perekonomian dapat dilihat dari dua sektor. Nah, yaitu yang pertama ada sektor real, barang dan jasa. Yang kedua ada sektor moneter atau uang. Lalu, apa sih pengertian dari lembaga keuangan itu? Banyak tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan maksimal menjadi salah satu pengertian dari lembaga keuangan. Menjamin kelangsungan hidup, memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, itu juga menjadi salah satu pengertian dari lembaga keuangan. Definisi lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14.967 salah satunya yaitu lembaga keuangan atau financial institution dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan atau financial asset, maupun tagihan-tagihan atau claims yang dapat berupa saham atau stok, obligasi atau bonds, dan pinjaman atau loans dapat berupa aktiva yang misalnya bangunan, perlengkapan atau equipment, dan bahan baku. Lalu,
Di dalam apa sih dasar hukum lembaga keuangan di Indonesia? Ada versi yang lama dan versi yang baru. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10, ini versi barunya, tahun 1998, pengertian bank itu sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam rangka untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, lalu apa saja peranan dan lembaga keuangan dalam lembaga keuangan? Salah satunya yaitu satu, pengalian aset atau asset transmutation, yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman nih kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu yang telah kita setujui atau kita sepakati. Lalu yang kedua ada transaksi, yaitu transaksi keuangan selalu diperlukan baik secara langsung dalam jual beli jadi maksud saya, ataupun dalam transaksi jual beli barang mentah atau belum siap produksi. Lalu yang ketiga ada likuiditas atau liquidity, menyalurkan likuiditas kepada pihak yang memerlukan tambahan likuiditas dengan cara menyalurkan dana dari pihak yang mengalami kelebihan likuiditas tersebut. Lalu ada yang keempat nih, yang terakhir efisiensi. Efisiensi ini apa sih? Di Indonesia dengan pasar yang belum efisien atau adanya informasi yang tidak sempurna menyebabkan ekonomi kita nih menjadi ekonomi biaya tinggi. Terlihat di sini, lembaga perantara keuangan mempunyai peranan untuk menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna. Lalu apa saja bentuk dari lembaga keuangan di Indonesia tersebut? Secara umum, lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu bentuk bank dan bukan bank. Lembaga keuangan bank atau yang biasa kita sebut dengan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Saya akan membahas tentang bentuk lembaga keuangan di Indonesia. Bentuk lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi lembaga bank dan yang kedua bukan bank. Selanjutnya, lembaga keuangan yang ada di Indonesia yaitu Bank Umum dan Bank BPR. Tahu nggak sih apa Bank Umum? Bank Umum itu kayak di Bank BRI, Bank BCA yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari, dan Bank BPR yang dimiliki pemerintah. Nah, sedangkan yang kedua itu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank itu kayak pegadaian, simpan pinjam, koperasi, asuransi. Nah, itulah dia lembaga keuangan bukan bank. Nah, yang ketiga di sini seperti perusahaan dana pensiun, pasar modal. Itulah dia contoh dari lembaga keuangan bukan bank. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perbankan atau lembaga keuangan Indonesia. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jadi, uang itu dihimpun oleh lembaga keuangan pada masanya, pada zaman Eropa, itu disalurkan kembali untuk sebagai simpan pinjam. Mungkin seperti pajak ya kan kita bilang, kayak kewajiban pajak zaman dahulu. Uang itu dihimpun oleh lembaga keuangan pada masanya, baru diberi pinjam kepada masyarakat itu juga. Nah, jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi semakin zaman naik, berubahlah aturan simpan pinjam itu. Nah, pada zaman Hindia Belanda, terdapat bank yang memegang peranan penting. Pada zaman itu terdapat bank yang memang memiliki peranan penting. Yang pertama itu
the Javaske NV, the Postbank Bank, the Almajarus Credit Bank, Netherlands Handelsbank, National Handel Bank. Di samping itu terdapat bank milik orang Indonesia dan orang asing seperti Bank Nasional Indonesia. Nah, di sini udah terlihat ya kan, Bank Nasional Indonesia, mungkin itu BNI ya kan. Nah, yang kedua itu Bank Aguan Saudagar, Bank Bumi, Cathay Bank of India, Yokohama, Specias Bank, Matsui Bank, the Bank of China, Detaville Bank. Itulah contoh perbankan di Indonesia pada zaman dahulu sebelum adanya bank-bank yang berdiri zaman sekarang. Di Indonesia, praktik perbankan sudah tersebar sampai pelosok ke pedesaan. Nah, di pedesaan pun sekarang zaman sekarang kita bisa lihat udah ada Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI, dan lain-lain yang kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu mempermudah kita untuk melakukan transaksi. Jadi misalnya pun jaraknya di luar kota, hanya dengan bank kita bisa transfer ke orang lain untuk melakukan pembayaran, cicilan, dan lain-lain. Nah, itulah pembahasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Itulah pemaparan dari kami bertiga. Apakah dari teman-teman ada pandangan lain? Silakan isi komentar di bawah ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.